الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وآله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه صلاة تغفر بها الذنوب تصلح بها القلوب تنتهي بها الرسول تلين بها الشعور وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kalau kita hitung kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Orang kalau punya hutang, dia harus tahu jumlah hutangnya untuk dia ganti. Ini Allah mengatakan kalian tidak sanggup menghitung, apalagi mengganti. Hitung aja nggak bisa. Mau pakai kalkulator nggak bisa. Mau pakai sempoa yang begitu-begitu tuh, Ahok punya hitungan itu nggak bisa juga. Mau pakai apapun nggak bisa. In ta'uddu ni'matallah wa in ta'uddu ni'matallah. Kalau kau hitung nikmat Allah kau tidak sanggup. Yang mabuk dikasih rezeki, yang berzina dikasih rezeki, yang membunuh dikasih rezeki, yang mencaci maki dikasih rezeki. Yang sholat dikasih rezeki, yang puasa dikasih rezeki, yang berzakat dikasih rezeki, yang berhaji dikasih rezeki. Subhanallah, Allah Maha Kaya. Kalau kita ada contreng-contreng, oh ini mokong, orang Madura mokong, kalau kata orang Manado kepala batu, contreng, nggak mau kasih makan, nggak boleh. Tapi Allah tidak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang kepada orang-orang yang taat dan meninggalkan larangannya, tapi kasih kepada semua makhluk. Makanya ada dalam salah satu hadis, kalau seandainya manusia yang pertama dan manusia yang terakhir berkumpul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kurang, diberikan satu-satu. Semua diberikan satu-satu. Tidak akan kurang perbendaharaan Allah kecuali seperti burung nyelupin dia punya hidung itu masuk ke air, lembab-lembab di paruhnya si burung itu. Ada yang mengatakan tetesan, mengatakan terlalu banyak kalau tetesan, basah-basahnya itu aja. Jadi tidak berubah sebuah tetesan, tidak. Itulah yang Allah berikan kepada kita dari kerajaan yang sangat luas. Masya Allah. Puja-puji syukur kita berada dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam kelompok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kemari untuk bermaksud meneladani budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat akhlak ini panjang urusannya. Kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang menulis Maulid Habsyi, tadi dibaca Maulid Adibai. Di Maulid Habsyi Imam Ali mengatakan ya pada zaman selesai ini masa meledak di dunia bumi. Tetapi kita ceritakan tentang Rasulullah SAW tidak bakal habis. Jadi di judul ini panjang. Tapi tergantunglah waktu yang diberikan sama siapa namanya? Suki, masuk. Berikan sama Suki waktu untuk berbicara sebentar. Yang terlalu panjang juga. Sedikit yang kita ambil kemudian kita istiqamahin, meneladani akhlak Rasulullah SAW. Allah berkata dan engkau mempunyai budi pekerti yang agung. Oh, jadi masjid itu kalau agung kan masjid besar. Ini masjid agung bukan? Bukan. Ada masjid agung itu masjid besar. Pemerintah yang danai. Jadi dari apa? APBN, apa APBD apa APBN? Pemerintah yang bangun besar. Nah, begitulah baginda Rasulullah SAW. Yang mengajari kepadaku ada kata Rasulullah SAW Allah. Maka menjadi baguslah budi pekerti. Allah sangat amat beradab. Allah pernah mengatakan kepada Nabi Musa, di antara umatmu itu ada yang bikin engkau punya doa terbendung. Ada yang membuat engkau dikenain bala. Kata Nabi Musa, ya Allah bilang dong siapa? Loh, gak bisa Allah bilang saya bilang. Saya juga mengatakan
mengisyaratkan kepadamu bahwa di antara mereka ada yang menyebabkan demikian. Tapi untuk menunjuk fulan bin fulan, Allah tidak mau melakukan hal tersebut. Masya Allah, itu adalah akhlaknya Allah. Begitu juga kepada Rasulullah SAW. Di majlis tiba-tiba tercium bau tidak enak. Rasulullah tahu dari awal sampai akhir kehidupan ini. Pernah dalam satu hadis yang panjang Rasulullah bercerita sangat panjang kata sahabat, sehingga kita sendiri jadi bingung. Tulisannya hadisnya sangat panjang. Dalam satu majlis tercium bau tidak enak. Kan kita sendiri tahu bau tidak enak itu dari apa. Dan Rasulullah tahu, pasti saya berpasti bahwa Rasulullah tahu siapa yang membuat tidak enak dari bau tidak enak tersebut. Tapi Rasulullah tidak nunjuk, oh kau ya, tidak. Apa yang Rasulullah bilang? Ada yang batal wudunya enggak? Pergi sana berwudu. Kan nggak mungkin 1-2 yang batal. Jadi rame-rame berdiri 10 orang, 20 orang. Jadi nggak ketahuan tuh. Yang keluar angin nggak ketahuan sampai sekarang. 1400 tahun Rasulullah jaga itu perut orang itu. Padahal mungkin dia tidak sengaja, tidak kuat dia tahan, keluar juga angin. Ini angin kan ada macam-macam. Ada yang tidak ada bunyinya. Nah itu dahsyat itu. Yang tidak ada bunyinya itu, oh bisa satu majelis. Kalau yang ribut biasanya tidak berbau. Begitu yang ditulis di kitab. Kalau bunyinya kencang, tidak ada baunya. Tapi kalau bunyinya tipis, aduh, hati-hati. Nah ini yang terlihat terjadi 1400 tahun berpengaruh kepada majelis. Rasulullah wangi, sahabat-sahabat wangi. Jadi sedikit ada bau tidak wangi akan ketahuan. Tetapi apa akhlak Rasulullah SAW? Dijaga itu hatinya orang. Siapa yang belum wudu lagi? Di dalam hadis yang lain, siapa yang makan daging tadi agak keras alot, daging yang dia makan, wudu lagi. Sehingga dalam madhab Imam Ahmad itu, kalau makan daging unta, sunnah wudu lagi. Dalam madhab Imam Ahmad. Kalau kita kan madhabnya Syafi'i. Kalau kita madhabnya Imam Syafi'i. Kalau madhab Imam Syafi'i, kalau kita ragu-ragu tidak membatalkan yang yakin. Dan keyakinan tersebut akan dibatalkan dengan 2 perkara. Dengan bunyi tadi atau dengan bau. Jadi kalau tidak ada bunyi, tidak ada bau, kemudian ada was-was di hati kita, kita ambil yang pertama. Bahwa tadi saya yakin telah pergi ke toilet dan berwudu. Selesai. Jangan ragu-ragu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfir biha al-dhunub, tuslihu biha al-qulub, tantaliqu biha al-usub, talinu biha al-syu'ub, wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali ditulis di situ bahwa suatu ketika ada seseorang datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Nenek-nenek. Ini nenek-nenek ini yang di dalam hadis dikatakan ada seorang nenek-nenek datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, doakan saya masuk surga. Kata Rasulullah, tidak ada nenek di surga. Ya, nangis di nenek. Ini nenek-nenek jadi nangis. Kata Rasulullah SAW, nenek itu di surga tidak ada nenek-nenek. Tambah kencang nangisnya. Oh. Padahal yang Rasulullah bilang betul. Rasulullah betul di dalam bercandanya, tidak bohong. Nenek itu di surga itu orang kalau masuk jadi muda lagi, baru dia ketawa. Bilang dia. Tidak ada yang tua di surga, tidak ada yang keriput. Fresh di surga, bahkan tidak ada toilet di surga. Berarti tidak ada angin tadi tidak ada. Buang air besar, buang air kecil tidak ada juga di surga. Kenikmatan di atas kenikmatan. Kalau di dunia kita minum air es ini dalam keadaan haus sekali di padang pasir, kita minum
kenikmatannya dari 10 tegukan pertama. Terus turun ya, 10, 9, 8, turun. Kalau di surga berbalik. Kita minum dari 10 naik 11, naik 12, naik 13. Jadi kita minum bukan lantaran haus, tapi lantaran ingin merasakan kenikmatan di atas kenikmatan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itulah keinginan kita untuk masuk ke dalam surga. Habib Ali Maulid Habsyi mengatakan, saya tidak ingin cerita surga kalau bukan lantaran Rasulullah SAW ada dalam surga. Ya salam. Saya ingin cerita surga karena Rasulullah SAW ada kemahnya di surga. Kalau Rasulullah SAW tidak ada di surga, kata Habib Ali, saya tidak ingin cerita tentang surga. Jadi semuanya beliau tenggelam dalam lautan kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW. Begitu juga dengan tujuan kita datang kemari, untuk lebih mencintai baginda Rasulullah SAW. Di mana ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya jadikan banyak waktuku untuk bersalawat kepadamu. Kata Rasulullah, kalau kau nambah itu lebih bagus. Nambah sampai setengah. Kata Rasulullah, kalau kau nambah lebih bagus. Dia nambah lagi sampai 2/3. Kata Rasulullah, kalau kau nambah itu lebih bagus. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya akan jadikan semua waktuku untuk bersalawat kepadamu. Maka kata Rasulullah SAW, kalau demikian akan terkabul hajat-hajatmu, akan dijauhkan engkau dari sumpah, dan Allah akan ridha kepadamu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semua waktunya untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, nenek-nenek ini datang kepada Imam Hasan Al-Basri, datang dengan menangis, rindu kepada cucunya. Wahai Imam, saya rindu kepada cucu saya, baru meninggal, saya ingin lihat dia di mimpi. Imam Hasan ngambil pulpen, ngambil kertas, tulis bacaan, gua baca ya, ntar gua baca. Girang dia pulang nih nenek. Besoknya dia datang tanpa menangis loh. Itu dikasih bacaan, tambah menangis lagi. Dia bilang, Imam Hasan, saya lihat dia lagi diadab. Oh, cucunya itu yang baru meninggal, cucunya si nenek itu lagi diadab, lagi dirantai. Alaiki bersabar, kata Imam Hasan, hendaklah engkau bersabar. Pulang dia. Subhanallah, beberapa malam berikutnya Imam Hasan bermimpi, melihat seseorang yang berada dalam kenikmatan. Imam Hasan kemudian ditegur oleh orang itu. Wahai Imam Hasan, engkau tidak tahu saya? Saya tidak tahu. Saya cucu nenek itu. Loh, kata Imam Hasan, kalau kau cucu nenek itu membawa berita kau lagi diadab. Iya, betul. Saya lagi diadab beberapa waktu lalu. Tetapi ada wahid rajul marra bina, ada satu orang laki-laki lewat di atas kami. Faqara'a salah kepada Rasulullah SAW marratan wahidah. Kemudian dia membaca salawat 1 kali dari hatinya yang paling dalam dengan rasa rindu yang luar biasa kepada Rasulullah, dan salawatnya diterima, dan kami dalam situ terdapat 550 orang yang sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika salawat orang tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang 550 orang itu Allah pindahkan dalam kenikmatan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka kemudian Imam Al-Ghazali menulis di situ, ini satu orang lewat kubur baca salawat 550 orang diampuni oleh Allah. Lantas kita, ya Allah, ampunkannya juga kita, kata Imam Al-Ghazali. Kita sudah banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Sudah bersalawat, bukan sudah banyak. Karena kalau kita lihat di kitab, orang-orang yang salawatnya itu dia sampai puluhan ribu kali sehari semalam. Makanya ulama mengatakan sudah masuk kategori sedikit daripada banyak. Jadi bukan banyak-banyak, bukan banyak sekali, tapi sudah masuk kelompok banyak yang paling sedikit. Berapa kali? 300 kali. 300 kali itu sudah masuk banyak, tapi banyak paling di bawah.
Kalau yang di Malang, di Jawa Timur, ulama-ulama yang soleh di sana itu, mereka sholawatannya 10.000 satu hari satu malam, bertahun, berpuluh tahun. Kenapa mereka betah? Karena mereka mendapatkan langsung balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sholawat tersebut. Ulama mengatakan kalau amal yang lain riya tidak diterima, maka salawat walaupun riya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub, tuslihu biha al-qulub, tantaliqu biha al-usub, tadinu biha as-su'ub, wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansur. Hadirin, akhlak Rasulullah SAW ini bisa merubah manusia. Manusia yang benci kepada Rasulullah SAW, entah kenapa karena digoda oleh iblis, musuh manusia. Kemudian ketika melihat budi pekerti Rasulullah SAW, jatuh dalam rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Cucunya suatu kali sedang jalan, kemudian ditanya oleh seseorang, apakah engkau Hasan? Iya, saya Hasan. Apakah engkau bapakmu namanya Ali? Iya, bapak saya bernama Ali. Ketahuilah, wahai Hasan bin Ali, engkau berdua adalah orang yang paling saya benci di kehidupan ini. Bilang begitu sama siapa? Sama cucu Rasulullah SAW. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, Al-Hasan dan Al-Husain ini adalah pemimpin pemuda di surga. Ini orang begitu. Sayyidina Hasan tersenyum. Kemudian Sayyidina Hasan berkata, apakah ayahmu masih hidup? Ayahku masih hidup. Ketahuilah bahwa engkau dan ayahmu adalah manusia yang aku cintai di kehidupan ini. Masya Allah. Ini tadi dia balas keburukan dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Ini orang belum puas, diludahin wajahnya Al-Hasan. Wajah cucu Rasulullah SAW diludahin. Yang Rasulullah katakan pemimpin pemuda di surga itu diludahin. Ketika diludahin, Sayyidina Hasan tidak berubah raut wajahnya, bahkan tersenyum. Kemudian tangannya terangkat ke atas dan mengusap ludah tersebut ke wajahnya. Kemudian dia berkata, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ludah orang yang beriman itu adalah obat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini orang yang maki tadi, yang mengatakan saya paling benci engkau dan bapakmu, kemudian meludah ke wajah Al-Hasan, bergetar lututnya, jatuh tersungkur di hadapan Sayyidina Hasan dan berkata, saya bersumpah engkau adalah cucu daripada baginda Rasulullah SAW, dan saya memohon ampunan kepada engkau. Inilah yang dikatakan orang lempar batu kita balas dengan kapas. Susah memang. Tidak gampang meneladani akhlak Rasulullah ini, bukan gampang. Bukan hal yang gampang, tetapi hal yang penuh dengan perjuangan. Orang-orang soleh di kitab itu mengatakan, saya berjuang melawan siapa? Nafsuku. Berhari, berminggu, berbulan, bertahun-tahun. Kadang-kadang dia setuju dengan apa yang saya lakukan, kadang-kadang dia berbelok. Dan saya harus memeranginya. Itulah nafsu kita. Peperangan yang akan terjadi sampai malaikat maut datang mengambil nyawa kita. Kita jangan melihat bahwa para nabi, para rasul, para sahabat itu tidak didatangi oleh musuh manusia iblis. Tidak, mereka didatangi dan iblis mereka lebih dahsyat menggoda mereka. Sayyidina Umar, beliau menghisap dirinya sebelum beliau tidur. Jadi beliau sebelum tidur, dia duduk di tempat tidur, dia katakan, saya berbuat salah kepada siapa? Saya tidak menolong siapa? Saya telah berkata apa yang saya ucapkan kepada orang? Khalifah ini, raja, pengganti Rasulullah SAW.
Dia hisab dirinya. Kalau dia dapat ada kesalahan, dia ambil rotan, dia pukullah dirinya. Rasakanlah pukulan sebelum engkau dipukul oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini adalah siapa? Adalah murid Rasulullah SAW. Adalah siapa? Adalah mertua. Mertua Rasulullah kawin sama anaknya. Masya Allah. Inilah sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW. Ada suatu ketika ada sahabat Rasulullah SAW khiyaran di Bala Najd. Rasulullah SAW pernah mengutus pasukan berkuda ke Najd. Najd kemudian mereka balik lagi membawa tawanan. Tawanan itu kemudian diikat di tiang masjid Rasulullah SAW. Malam madakhala Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW masuk, Rasulullah SAW bertanya, "Ta'rifun manhu?" Apakah kalian tahu siapa ini? Tidak ya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ini Tumamah bin Uthal, Raja Yamamah, raja yang kalian tangkap ini raja. Beliau adalah pemasok gandum kepada penduduk Makkah dan Madinah." Tapi beliau ini tidak disebutkan sama Rasulullah. Sahabat sudah tahu kalau Tumamah bin Uthal berarti orang yang pernah bikin sayembara untuk membawa Rasulullah SAW dalam keadaan tertawan, dan orang yang pernah bikin sayembara untuk membunuh Rasulullah SAW, dan orang yang berniat untuk membunuh Rasulullah SAW. Apa perlakuan kita ketika berhadapan dengan orang yang mau membunuh kita? Membunuh kita. Orang yang mau membunuh. Kata Rasulullah SAW, "Ma indak ya Tumamah." Apa yang ada padamu wahai Tumamah? Tumamah lagi diikat di tiang Rasulullah SAW, tiang masjid. Kata Tumamah bin Uthal, "Indi khair ya Muhammad. In taqtulni taqtul dadamin, wa in tun'im ala syakir, wa in turid mal fasal wa khudh minhu ma syita." Dijawab oleh Tumamah bin Uthal, "Saya mempunyai persangkaan baik kepadamu, kepada orang yang dia mau bunuh." Ketika melihat wajahnya, ketika melihat perkataannya kepada para sahabat, dia berkata, "Saya mempunyai persangkaan baik kepada engkau. Kalau engkau mau membunuhku, engkau membunuh orang yang punya tanggung jawab darah banyak. Nanti saya punya kaum akan berperang dengan kaummu. Kalau engkau membebaskan aku, memaafkan aku, tun'im memberi nikmat kepadaku, engkau memberi nikmat kepada orang yang pintar bersyukur. Kalau engkau mau uang, mau fulus, bilang berapa akan saya berikan." Ini raja, uangnya banyak. Rasulullah senyum. Ini Tumamah bin Uthal tidak tahu kalau Rasulullah SAW ditawarin pegunungan Makkah dan Madinah untuk dijadikan emas dan perak. Rasulullah tolak. Masya Allah. Rasulullah tidak mau. Rasulullah tidak mau itu pegunungan-pegunungan jadi emas dan perak. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, "Wahai sahabat-sahabatku, layani dia dengan baik." Rasulullah kemudian mengutus orang ke rumahnya dan bertanya kepada istri-istrinya agar menyiapkan makanan terbaik. Ketika ditanya untuk siapa, untuk Tumamah bin Uthal, teriak istri-istrinya, "Bukankah dia mau membunuh Rasulullah? Bukankah dia yang memberikan sayembara?" Rasulullah SAW berikan dia makanan yang terbaik. Bahkan Rasulullah memerintahkan untuk diperah untanya, susu unta untuk siapa? Untuk Tumamah bin Uthal. Siapa itu Tumamah bin Uthal? Orang yang mau membunuh baginda Rasulullah SAW. Masya Allah, luar biasa ini. Gampang gak untuk diikuti? Halo, Assalamualaikum. Gampang gak untuk diikuti? Tidak gampang. Kita orang bentak sedikit aja kita sudah melayang tinju kita. Orang caci maki kita sudah melayang maki kita. Tendangan kita sudah ke sana, sudah ke kepalanya dia. Keluar sudah jurus-jurus orang caci maki. Tapi tadi orang caci maki Sayyidina Hasan diusap. Ludahnya diusap. Susah ini dipraktekkan. Satu hari, besoknya Rasulullah bertanya lagi, "Ma indah ya Tumamah, apakah engkau mau masuk Islam?" Dia jawab dengan jawaban yang sama, "Indi khair ya Muhammad. In taqtulni taqtul zalamin, wa in tun'im ala syakir, wa in turid mal fasal wa khudh minhu ma syita." Sama. Hadis ini tertulis di dalam hadis Imam Al-Bukhari.
Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Jufi. Dalam 7.000 hadis ini hadis ada dalam kitab Al-Bukhari. Hari ketiga tanya sama juga jawabannya. Oh, kata Rasulullah SAW pada sahabat-sahabatnya, atau itu untuk bebaskan dia, bukan biar dia keluar. Semua bingung. Tapi semua hadir tuh. Hadir sholat subuh, hadir sholat duhur, asar, maghrib, isya, hadir majlis ta'lim, hadir pembacaan hadis oleh Rasulullah, dia hadir. Mau tidak mau dia hadir. Jadi ikat dia lihat itu. Sahabat-sahabat lagi majlis ta'lim dilihat oleh Sumamah. Kemudian Sumamah keluar. Ketika dibebaskan Sumamah keluar. Kalau yang pernah umrah, ini masjid Rasulullah SAW. Di samping sini pekuburan Baqi, samping kiri ini kiblat, ini masjid, ini pekuburan Baqi kan. Di sini ini ada sumur dulu 1400 tahun lalu ada sumur di sini. Sumamah bin Utsal mandi, bersih dia punya kotoran di badan. 3 hari 3 malam dia diikat gitu. Kecuali waktu makan, kecuali waktu minum, kecuali mungkin waktu buang air. Kemudian dia berada di tiang lagi. Kotor badannya dibersihkan, sudah bersih, dia rasa sudah rapi, sudah bersih, dakhala, dia masuk lagi. Fajalasa baina yaday Rasul. Dia duduk di hadapan baginda Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Rasulullah, sebelum ini tidak ada orang yang paling aku benci kecuali engkau. Sekarang engkau menjadi orang yang paling aku cintai. Ya Rasulullah, sebelum ini tidak ada tanah yang paling aku benci kecuali tanah yang engkau pijak, yaitu Madinah. Sekarang tanah ini adalah tanah yang paling aku cintai. Ya Rasulullah, sebelum ini tidak ada agama yang paling aku benci kecuali agamamu. Sekarang agama ini adalah agama yang paling aku cintai. Ya Rasulullah, ketika pasukanmu menahanku, aku lagi ingin umroh, apa yang akan aku lakukan? Kata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, ajarkan dia untuk berumrah secara Islam. Maka diajari. Kemudian Sumamah bin Utsal pergi ke Makkah, fataf, kemudian dia bertawaf. Kemudian dia angkat suara. Di dalam kitab dikatakan Sumamah bin Utsal, Raja Yamamah, itulah orang Islam pertama yang mengangkat suara pada saat tawaf talbiyah tersebut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini tidak ada orang yang mengangkat suara karena Rasulullah SAW sendiri diusir pergi ke Madinah. Orang-orang Makkah ketika dengar siapa ini angkat suara di Ka'bah ini, mereka datang membawa pedang. Ketika melihat Sumamah bin Utsal, takut, turunkan pedang. Kenapa? Dia yang kasih masuk gandum kepada penduduk Makkah dan Madinah. Ini Raja Yamamah. Diturunin. Tapi sudah dilihat sama Sumamah. Oh, kalian mau utus pedang sama saya, menguduskan pedang kepada saya. Saya akan hentikan pemasokan gandum kepada penduduk Makkah. Stop, tidak kasih lagi kirim gandum. Tidak boleh lagi ada orang kafir di Makkah itu dia memberi gandum kepada Yamamah. Apa yang dilakukan oleh penduduk Makkah? Ini akhlak Rasulullah SAW. Mereka mengirim surat kepada Rasulullah SAW. Apa yang mereka tulis? Ya Muhammad bin Abdullah, keluargamu, keluarga di Alif mereka bukan keluarga. Kemarin mereka usir Rasulullah dari Makkah. Sekarang mereka bilang keluarga. Keluargamu yang berada di Makkah ini, teman-temanmu yang berada di Makkah ini tidak bisa makan gandum lagi. Kita orang kelaparan. Kenapa? Sumamah tidak mau menjual gandum lagi kepada penduduk Makkah. Tolong kau bilang kepada Sumamah untuk kasih lagi gandum agar bisa kami beli. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dia tulis surat kepada Sumamah. Sumamah, berikanlah gandum kepada penduduk Makkah biar mereka bisa makan lagi. Masya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Akhlak beliau itu sangat tinggi dan agung, sehingga pada saat Isra Mi'raj itu malaikat suka untuk menyebutkan nama Rasulullah berkali-kali. Di dalam hadis, ketika mau masuk pintu tuh,
Ditanya, pintu langit pertama ditanya, Jibril, siapa bersamamu? Muhammad. Kenapa ditanya di langit pertama? Bukankah mereka sudah tahu Allah memerintahkan kepada Jibril untuk mengajak Rasulullah SAW untuk mi'raj menerima sholat? Mereka ingin nama Muhammad disebutkan di langit pertama. Muhammad bin Abdullah bersama saya. Apakah dia sudah diutus? Dia sudah diutus. Ini pertanyaan dan jawaban terulang selama pintu-pintu langit yang ada di atas tersebut. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, terus. Kenapa? Penduduk langit ingin disebutkan nama Nabi kita tercinta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau di langit mereka, para malaikat yang tidak pernah mabuk, yang tidak pernah berdusta, yang tidak pernah berzina, yang tidak pernah makan uang haram, yang tidak pernah berbuat riba, yang tidak pernah melakukan pelanggaran, ingin untuk disebutkan nama Rasulullah SAW, maka kita lebih pantas untuk ingin disebutkan nama Rasulullah SAW di kalangan kita, agar kita bisa bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Gasidah dulu. Maju sini, Ibrahim. Ini sumpah kita hantaran Ibrahim. Biar Ibrahim baca gasidah sedikit. Gasidah. Jangan 4 jam. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Oh
poin lagi bahwa di dalam akhlak baginda Rasulullah SAW itu juga terdapat kejujuran. Kejujuran itu adalah sifat para nabi. Jujur ini sangat luas. Ketika seorang guru mengajari kepada muridnya, muridnya minta izin untuk misalnya ke Tabalong, ya. Tapi minta izinnya misalnya beberapa hari. Kemudian dia tidak hanya ke Tabalong saja, tapi dia ngider kemana-mana dulu. Terakhir dia ke Tabalong. Ini bukan jujur namanya. Nah, kalau dalam pikiran kita kan jujur sudah itu. Saya minta izin ke Tabalong beberapa hari. Saya ke Tabalong, tapi saya juga ke tempat-tempat yang lain. Nah, yang ke tempat-tempat yang lain ini kenapa nggak dibilang? Ini malaikat yang berada di kanan dan kiri dapat itu, tahu itu, Allah pun tahu. Makanya para nabi itu mengerlingkan matanya aja mereka jaga. Mengerlingkan gitu. Kalau bahasa Manado, cubit mata gitu. Itu pun dijaga olehnya. Dan kita dikatakan pandangannya Rasulullah SAW selalu tertunduk ke bumi. Padahal kalau beliau lihat ke atas, bisa beliau lihat surga dan neraka tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tadi telah mendapatkan beberapa cerita. Kita harap bisa kita praktekkan, meskipun agak susah. Tidak ada yang simsalabim. Ini jadi mas. Perlu proses. Semuanya perlu proses. Dan kita belajar untuk mengikuti. Begitu Rasulullah SAW. Kalau bahasa Inggrisnya step by step. Ya salah. Kalau bahasa Arabnya khatwa. Kalau bahasa Indonesianya setetes. Apa? Setetes sedikit. Kalau bahasa Banjarnya? Seikit. Pelan-pelan. Kemudian kita akan mendapatkan kesuksesan. Pelan-pelan kemudian kita akan mendapatkan ridha Allah dan ridha baginda Rasulullah SAW. Itulah cita-cita kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya azim sultan ya qadim al-ihsan ya daim an-ni'am ya kathir al-jud ya wasi' al-ata ya khafi al-lutf ya jamil al-sunni aliman la yajal. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa ala sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu shukra wa lakal mannu fadlan anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqan lam tazal lidhalika أهلا يا يسير كل يسير الجابر كل كثير وسعيد كل فريد ويمغني كل فقير ويقوي كل ضعيف ويسمع من كل بخير يسر علينا كل عسير يسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك كثير وأنت عالم بها خبير اللهم إني أخاف منك وأخاف من يخاف منك وأخاف من لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام واغنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وجدتك دنا ورجاؤنا اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وزيادة في الرزق توبة قبل الموت شهادة عند الموت وعافية بعد الموت عفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وزمنا النذر إلى وجهك الكريم اللهم عافنا وارزقنا عافنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم بنا وإياهم جميعا شر المصائب في الدنيا والدين اللهم اصلحنا واصلح من في سرائر الإسلام والمسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاك سرائر الإسلام والمسلمين
المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من العائسين اللهم اسق وارفع عن المسلمين على ذا البلاء والزلازل وجميع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وارفع لهم شر الطاغين الظالمين والمبتدين والكافرين وشئت عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهوالك والصلاة أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Semoga apa-apa yang disampaikan beliau tadi dapat kita ambil intisari dan hikmahnya dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada hari ini. Ulun selaku pimpinan acara mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun kesilapan. Ulun akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah